Belum aman daftarkan pemain baru, Barcelona siapkan tuas keempat. Barcelona berbelanja banyak pemain baru pada musim panas ini. Namun para pemain baru ini belum pasti bisa didaftarkan pada Liga Spanyol 2022-2023. Meski tampak baik-baik saja dengan transfer pemain baru, nyatanya situasi Barcelona saat ini belum aman sama sekali. Jika tidak mengambil tindakan lain, Barcelona terancam tidak bisa mendaftarkan para pemain barunya tersebut. Dalam laporan BR Football disebutkan La Liga tidak akan membuat Barcelona mendaftarkan para pemain barunya itu. Satu-satunya cara bagi Barcelona untuk bisa lepas dari jerat hukuman itu adalah menambah jumlah dananya lagi saat ini. Jurnalis Tony Juan Marti melaporkan, Barcelona sudah sadar dengan kondisi tersebut. 3 minggu yang lalu sudah dilakukan pembicaraan terkait hal ini. Penarikan tuas ketiga berupa penjualan sebagian saham Barca Studio sudah dilakukan. Namun hal ini masih kurang. Maka ada 2 cara tersisa bagi Barcelona untuk bisa melakukan itu. Cara pertama adalah penjualan pemain. Cara kedua adalah pengurangan gaji. Kendati demikian, dalam laporan yang sama disebutkan bahwa Barcelona bersiap untuk menarik tuas ekonomi keempat. Belum pasti kapan tuas keempat itu akan ditarik. Akan tetapi, Barcelona akan segera melaksanakan itu sebelum masa pendaftaran pemain ditutup. Robert Lewandowski belum didaftarkan ke La Liga, ini kata Presiden Barca. Presiden Barcelona Joan Laporta ditanyakan tentang status para pemain baru, termasuk Robert Lewandowski yang belum didaftarkan ke La Liga untuk musim ini. La Blaugrana bergerak aktif di bursa transfer musim panas dengan merekrut banyak pemain bintang seperti Robert Lewandowski, Rafinha, Andreas Christensen, Jules Koundé, dan Franck Kessie. Mereka kini memiliki skuad yang gemuk dan banyak pemain yang tidak terpakai menjelang dimulainya musim baru. Selagi kesulitan untuk mendepak pemain lama, Barcelona juga kesulitan mendaftarkan para pemain baru karena harus menyesuaikan diri dengan struktur gaji La Liga. Para wartawan menanyakan hal ini dalam perkenalan Lewandowski sebagai pemain baru di Camp Nou pada hari Jumat 5 Agustus ini. Namun Joan Laporta percaya diri bahwa klubnya memenuhi persyaratan. Kami telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan kami pikir kami telah memenuhi segala permintaan. Semua dokumentasi sudah dikirimkan dan kami menunggu respon dari La Liga, kata Laporta dilansir dari Football Espana. Memang mungkin ada sejumlah perbedaan, namun kami memahami bahwa tidak akan ada masalah karena kami telah memenuhi segalanya. Dan mereka akan mampu untuk mendaftarkan para pemain. Jika tidak demikian, maka kami mempersiapkan diri untuk mendongkrak ekonomi keempat dan kami akan melakukannya. Prediksi Mimin, Barcelona menang 3-0 versus Pumas Unam. Barcelona akan mengakhiri laga pramusim mereka di Camp Nou saat mereka menjamu tim Liga Meksiko Pumas Unam dalam ajang trofi Joan Gamper pada hari Senin 8 Agustus 2022 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Trofi Joan Gamper adalah pertandingan eksibisi tahunan yang diadakan setiap tahun sebelum dimulainya musim La Liga yang diselenggarakan oleh Barcelona. Juventus menjadi lawan tim Katalan musim lalu dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Barcelona. Pumas Unam sendiri menjadi tim Meksiko kedua yang diundang untuk ambil bagian dalam pertandingan si sejak Leon pada 2014. Pumas Unam sendiri menjadi tim Meksiko kedua yang diundang untuk ambil bagian dalam pertandingan ini sejak Leon pada 2014. Kembalinya Dani Alves ke Camp Nou untuk pertama kalinya sejak kepindahannya dan penampilan Robert Lewandowski dengan seragam nomor 9 yang didambakan akan menjadi beberapa sorotan dalam pertandingan ini. Kedua tim Barcelona dan Pumas Unam akan bertemu untuk kedua kalinya pada jadwal laga trofi Joan Gamper ini. Sebelumnya, Barcelona dan Pumas Unam telah bertemu untuk pertama kalinya dalam jadwal pertandingan persahabatan pada tahun 1963. Ketika itu, Barcelona mencatat kemenangan 6-1 atas Pumas Unam. Dengan Lewandowski cetak brace, prediksi Mimin Barcelona menang 3-0.
atas Pumas U6. Diserang fans Barca, legenda MU bahas lagi gaji De Jong di Barcelona. Barcelona diklaim telah bertindak semena-mena terhadap sejumlah pemain termasuk Frenkie De Jong. Cara Barca memperlakukan De Jong kembali dikritik. Hal tersebut diungkapkan oleh analis Premier League Gary Neville. Menurutnya sikap Barca terhadap De Jong pantas dikritik. Dia miris melihat utang gaji De Jong belum dibayar padahal Barca terus belanja pemain. Fans Barcelona saat ini menyerang saya, tapi saya merasa tidak masuk akal bahwa mereka punya utang gaji hingga puluhan juta pada pemain yang sudah berada di klub, ujar Neville kepada Overlap. Mereka sudah menghabiskan 155 juta pounds, gaji yang mereka bayarkan untuk Konde, Lewandowski, dan rapinya juga di luar batas, dan mereka menjual hak siar. Jadi mereka bisa melakukan hal-hal tersebut, tapi justru masih membuli De Jong, imbuhnya. Neville menegaskan bahwa kritikannya bukan soal kesulitan MU mendapatkan De Jong. Dia murni mengkritik cara Barca memperlakukan pemain. Andai MU tidak mendapatkan De Jong, dia yakin tidak akan ada masalah. Saya tidak peduli De Jong datang ke MU atau tidak. Sungguh tidak peduli. Saya memang berharap dia datang karena dia pemain bagus. Tapi andai dia tidak datang, tidak masalah bagi saya, sambung Neville. Barca telah menangguhkan gaji De Jong, dia sudah membantu klub. Keputusan bagus dari De Jong, Covid berpengaruh, setiap klub kesulitan. Namun ketika De Jong ingin gajinya dibayar kembali, Barca justru coba menjual dia dan mencoba memaksanya keluar, tandasnya. Beda sikap Xavi dan Barcelona soal masa depan Pierre-Emerick Aubameyang. Xavi dan Barcelona punya perbedaan sikap dalam menyikapi masa depan Pierre-Emerick Aubameyang. Ketertarikan Chelsea kepada Aubameyang tak bisa dilepaskan dari minimnya penyerang mumpuni di dalam skuad mereka. Untuk diketahui, Chelsea saat ini hanya mempunyai Timo Werner, Armando Broja, dan Michy Batshuayi di pos penyerang tengah, dengan ketiganya belum menunjukkan taji di Liga Inggris. Oleh karena itu, Chelsea berniat memboyong Aubameyang dari Barcelona. Gayung bersambut, Barcelona dilaporkan siap melepas Aubameyang ke Chelsea. Hal itu dilakukan untuk memangkas tagihan upah mereka dalam memperbaiki situasi keuangan. Namun, keinginan Barcelona untuk melepas Aubameyang tak sejalan dengan sikap Xavi. Pasalnya, menurut laporan Sport, pelatih berusia 42 tahun itu ingin Aubameyang tetap menjadi bagian dari skuad Barcelona untuk musim 2022-2023. Keinginan Xavi untuk mempertahankan Aubameyang ada benarnya jika menilik statistik ex pemain Arsenal itu di musim 2021-2022 bersama Barcelona.